Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mendemokan hasil sprint 4 kami untuk sistem deteksi jalur jalan tanpa marka berbasis deep learning. Sistem. Nah, untuk yang pertama, itu kita tinjau dari segi modelnya dulu. Nah, model yang udah ada, yang di sini, yang sebelumnya itu saya tes itu menggunakan model Too Simple 18 PTH di sini. Nah, di model tersebut itu udah di training, udah jadi satu model. Nah, gunakan GPU itu enggak kita gunakan. Kemudian kita input daripada si land detection ini dari ultra fast land detector. Untuk apa? Untuk backbone-nya, untuk muat modelnya tersebut. Setelah itu kita panggil filenya. Nah, dia deteksi jalan dan dia sekaligus kita tambahkan fungsi untuk land departaturnya yang dari sprint sebelumnya. Saya gabungkan sama model ini. Jadi ketika plot marka berjalan, maka dia akan menampilkan uh, sistem terdeteksi keluar marka atau enggak si dari pengendara tersebut. Nah, langsung kita run. Nah, untuk setiap gambar yang udah dimuat dari video itu berarti dia yang pertama dia diekstrak per frame. Nah, per frame ini diproses. Dia tentukan keluar jalur atau enggak, atau di sebelah kiri jalur, atau kemudian kita buat plot markanya sendiri. Nah, untuk penggunaan dataset sendiri, untuk testing atau uji ini, saya menggunakan dataset yang sudah diambil sebelumnya di jalan dekat kampus juga, yang tidak ada marka. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika dia terdeteksi keluar jalur, nah ini kalau ini sambil memplot marka berarti dia terdeteksi keluar dari jalan markanya sendiri. Nah, itu. Nah, ketika dia ke kiri sedikit berarti dia tidak keluar jalur, berarti masih di pinggir-pinggir garis tersebut. Gitu. Nah, itu kurang lebih seperti inilah cara kerja daripada modelnya. Model sambil eh, notifikasi lain daripada warning sistemnya sendiri. Tuh. Nah, kita berpacu kepada land departure warning aja yang keluar dari marka. Kalau yang left-nya berarti dia masih aman kategorinya. Tuh. Eh, Nah, di sini karena mau seperti yang saya bilang sebelumnya, karena jalannya enggak rata, di mana ini disebabkan karena permukaan jalan yang tidak terlihat dengan baik, di mana di pinggirnya ini masih tidak jelas batasnya, itu ditutupin sama pasir, tanah, atau rumput, itu sangat mengganggu model untuk bekerja dengan maksimal. Itu yang pertama. Kemudian dari segi kualitas aspalnya sendiri itu warnanya berbeda sama warna di negara orang. Itu warna aspal kita itu masih kurang bagus tuh. Kurang lebih seperti ini lah demo untuk sprint eh, 4 nih yang punya saya. Kemudian setelah itu setelah dites berarti ini udah di dalamnya udah ada backbone. Di backbone kita panggil, kita muat model, dan udah dikompil sama land departatornya juga. Nah, setelah itu juga saya menghubungkan per halaman yang udah dibuat sama kawan saya. Hmm.
Sebelumnya dia ada Android 1 sebagai menu utama, Android 1 itu sebagai tampilan awal, Android 12 itu sebagai tampilan menu utama, dan seterusnya yang dibuat sama kawan itu saya hubungkan perutuannya gitu. Disertai dengan utils atau kebutuhan daripada tools yang digunakan itu, beserta vektornya juga. Nah, kemudian untuk halaman per aplikasi itu akan dijelaskan oleh kawan saya yang telah membuatnya. Baik, untuk halaman pertamanya itu ada halaman awal atau halaman depannya. Di sini dimuat beberapa icon. Yang pertama itu icon jalan, kemudian nama aplikasi. Untuk memuat icon-icon ini, maka terlebih dahulu dibuat kontainer. Terus ada juga button untuk masuk ke dalam aplikasinya, yaitu ada Let's Get Going sama Do Something Else. Untuk dua button ini dia terpisah dan dibuat kolom terlebih dahulu. Dan untuk fungsi buttonnya juga sudah dibuat untuk beralih ke halaman lain. Baiklah, di sini dapat kita lihat yang saya buat itu merupakan menu beranda, di mana pada halaman ini terdapat beberapa icon dan button. Yang pertama itu di bagian atas ada icon jalan, detromark, dan out notifikasi. Kemudian ada juga beberapa buttonnya, yaitu button monitoring, deteksi, dan history. Untuk memuat icon-icon ini, kita dapat mengimportnya. Itu dapat terlihat di bagian coding yang paling atas. Fungsinya itu untuk mengakses icon-icon supaya bisa dipanggil dan digunakan pada halaman ini. Langkah yang pertama untuk membuat halaman ini, yang pertama kita harus membuat kontainer awal, yaitu kontainer yang berukuran lebih besar untuk memuat satu halaman ini. Kemudian kita buat kontainer yang kedua, itu bagian atas dapat terlihat di halaman ini, yaitu pada bagian tulisan Detromax, dan ada icon beberapa icon seperti icon jalan, notifikasi. Selanjutnya kita buat kontainer yang kedua, yaitu yang bertuliskan beranda. Di sini sudah kita atur posisinya sesuai dengan di tengah. Kemudian ada juga kita buat kontainer yang berwarna biru ini dengan berisikan 3 button. Yang pertama button monitoring, deteksi, dan history. Button-button ini sudah berfungsi. Ketika kita tekan, dia akan ke halaman selanjutnya. Langsung saja kita coba untuk button monitoring. Nah, di sini sudah terlihat fungsinya. Ketika kita tekan, dia akan menuju halaman selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, pada halaman monitoring ini
terdapat beberapa icon yang mana ada gambar jalan, notifikasi, dan fitur menu. Untuk icon-icon ini sebelumnya menambahkan kontainer, kemudian menambahkan kontainer lagi untuk box decoration-nya, dan memanggil icon panah sebelah kiri atau back, menambahkan teks monitoring, kemudian menambahkan gambar jalan ini. Untuk fungsi buttonnya ini bisa diklik, yang mana sudah bisa difungsikan. Apabila diklik, maka akan tuju kepada halaman selanjutnya. Oke, next. Baik, pada fitur menu ini, awalnya juga menambahkan kontainer full, kemudian menambahkan background yang agak pudar ini, kemudian menambahkan kontainer lagi dan box decoration, beberapa box decoration untuk menambahkan teks dan membuat fungsi button, yang mana akan diklik dan bertuju pada halaman selanjutnya. Untuk fungsi buttonnya bisa diuji. Nah, sudah berfungsi dengan baik, dan untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di halaman deteksi ini, di awal juga membuat kontainer terlebih dahulu, lalu ditambahkan aset yang berupa icon jalan dan juga teks, lalu ada notifikasi dan juga button menu. Selanjutnya itu dibuat lagi kontainer untuk menambahkan box dekorasi, box dekorasi untuk menambahkan aset text detection dan aset panah. Lalu membuat lagi kontainer untuk menambahkan aset gambar yang digunakan sebagai background tersebut, lalu membuat kolom untuk membuat dua gambar yang berjarak, yang dimana gambar tersebut merupakan gambar deteksi yang disegmentasi. Next. Di halaman ini juga sama, dibuat kontainer, lalu menambahkan aset icon jalan, teks Detromax, tombol notifikasi, dan tombol button menu. Juga membuat kontainer untuk menambahkan box dekorasi yang isinya aset panah dan teks history. Selanjutnya juga dibuat kontainer lagi yang ditambahkan aset icon notifikasinya. Udah sekian. Baik, sekian demo dari aplikasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri Masih ada notifikasi. Oh iya, maaf sebelumnya
Ini masih ada tersisa satu halaman untuk notifikasi pada kawan saya, kami persilakan. Oke, untuk halaman terakhir itu ada halaman notifikasi. Untuk di halaman ini memuat sama seperti halaman-halaman sebelumnya, yaitu ada icon aplikasi, nama aplikasi, terus ada icon menu, notifikasi, dan juga logout. Di halaman notifikasi ini dia berfungsi untuk memberi warning system kepada si pengendara. Jadi kalau misalkan nanti muncul notifikasi warning system dan diklik notifikasinya itu akan memuat halaman seperti halaman notifikasi ini. Untuk icon-iconnya itu di sini ada warning system, kemudian ada icon mobil tabrakan, dan juga ada teks untuk memperingati si user kalau dia harus kembali ke jalurnya. Baik, sekian demo dari aplikasi kami untuk demo sprint 4 ini beserta dengan modelnya sendiri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.